Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi ke-N1, yaitu Amaliyah Nadliyah berdoa. Materi ini dari materi LKS bab 11, Pendidikan Aswaja dan ke-N1. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian pengertian doa. Silahkan perhatikan slide yang ada di layar. Apa sih doa itu? Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kebaikan, perlindungan, pertolongan, dan semuanya. Doa juga disebut sebagai senjata orang Muslim. Jadi, setiap kali kita berdoa, kita sedang menyampaikan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kenapa sih doa itu penting, Pak Guru? Ya, karena doa juga disebut sebagai senjata orang Muslim. Artinya, kalau kita sedang dalam kesulitan, kesusahan, sedih, atau bahkan saat kita senang, doa bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalian itu jangan ragu untuk sering-sering berdoa. Ya, karena doa itu tidak harus panjang, tapi bersungguh-sungguh dari hati. Nah, ada yang pernah berdoa saat kehilangan barang, ataupun ketika mau ujian? Itu contoh nyata bagi kita bahwa kita itu juga butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Kemudian di slide selanjutnya itu bagaimana sih Pak Guru tata cara berdoa. Nah, Pak Guru sudah rangkumin buat kalian, itu ada 8 tata cara berdoa menurut Amaliyah Nadliyah ya. Yang pertama itu berdoa dengan hikmat. Maksudnya kita harus tenang dan sungguh-sungguh saat berdoa. Jadi berdoa itu tidak boleh guyon ataupun terburu-buru. Kemudian untuk yang kedua itu menghadap ke arah kiblat. Karena apa? Ini menunjukkan keseriusan kita dan adab dalam berdoa sebagaimana kita sholat. Lanjut untuk yang ketiga itu kalian harus mengangkat kedua tangan. Karena ini adalah sunnah Nabi sebagai bentuk kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat itu dimulai dengan membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat Nabi. Karena doa itu harus kita awali dengan memuji Allah dan bersolawat agar doa kita itu lebih mudah dikabulkan. Kemudian yang kelima itu dilakukan secara khusyuk dan merendahkan suara. Artinya apa? Doa yang baik adalah doa yang keluar dari hati dengan suara lembut, tidak boleh berteriak-teriak. Karena kita itu meminta kepada Allah, bukan sedang meminta kepada orang tua kalian. Terus nomor 6 itu disertai keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Jadi di sini kita itu tidak boleh ragu ataupun tidak yakin. Kita harus yakin bahwa Allah itu pasti maha mendengar dan akan mengabulkan doa kita. Terus yang ketujuh itu diakhiri dengan sholawat dan hamdalah. Ini sebagaimana kita memulai tadi. Jadi ketika mulai itu dengan bacaan sholawat, bacaan bismillah, bacaan hamdalah. Nah, kita juga diakhiri itu dengan bacaan sholawat dan hamdalah. Kemudian yang terakhir itu yang ke-8 selesai dengan mengusap tangan ke wajah. Ini adalah bagian dari sunnah dan tanda kita selesai berdoa. Jadi kalau kalian mau berdoa dimanapun, di rumah, setelah sholat, atau saat menghadapi kesulitan,
ikutilah tata cara ini supaya kita menjadi lebih sempurna dan penuh adab ya. Kemudian kan tadi sudah membahas doa itu apa dan bagaimana tata cara melakukannya. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih manfaat berdoa. Berdoa itu bukan hanya sekedar meminta kepada Allah, tetapi memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Di antaranya yang pertama, doa itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk ibadah dan komunikasi langsung kita antara kita dengan Allah. Kemudian yang kedua itu adalah doa wujud pengakuan atas kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita harus menyadari bahwa hanya Allah yang dapat mengabulkan kita karena Allah itu yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, doa adalah wujud pengakuan atas kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menyadari bahwa kita itu lemah tanpa Allah. Karena Allah yang maha memberikan segalanya. Kemudian yang ketiga, doa bisa memberikan semangat dalam kehidupan. Saat kita merasa lemah atau sedih, doa itu bisa membuat hati kita menjadi lebih tenang dan kuat. Kemudian yang keempat, doa memberikan rasa aman dan yakin atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi merasa tidak sendiri karena Allah itu ternyata selalu bersama kita. Kemudian yang terakhir, doa dapat memberikan tuntunan menuju kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Artinya, dengan doa kita bisa mendapat petunjuk hidup yang benar dan selamat. Jadi, jangan pernah ragu berdoa dimanapun dan kapanpun. Karena doa itu membuat hidup kita merasa lebih ringan, tenang, dan penuh dengan harapan. Anak-anak, coba perhatikan ayat di slide ini. Allah pun berfirman dalam surat Ghafir ayat 60 yang berbunyi, Qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya Allah akan mengabulkannya. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, tidak berdoa kepada siapapun, dan Allah juga menjanjikan akan mengabulkan doa kita. Namun Allah akan memperingatkan bahwa orang-orang yang sombong dan tidak mau berdoa atau beribadah akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi kalian biasakan untuk berdoa setiap saat, karena itu adalah bentuk ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain dari tadi ayat Al-Quran, kita juga perlu mengetahui sabda Rasulullah tentang doa. Nah, Nabi Muhammad itu bersabda, ad-du'a'u silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Dan artinya doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama, dan cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini menjelaskan bahwa doa itu sangat penting. Doa itu seperti senjata bagi orang beriman. Tadi kan sudah dibahas di depan di pengertian.
Doa itu senjata orang mukmin. Kalau ditanya senjata kita apa? Senjata kita itu adalah berdoa. Jadi, menghadapi segala apapun yang ada di dunia ini, masalah, kesulitan atau tantangan, kekuatan kita itu adalah doa. Doa juga termasuk yang agama. Artinya, ibadah kita tidak sempurna tanpa doa. Dan doa adalah cahaya langit dan bumi. Artinya apa? Artinya membawa keberkahan dan kebaikan baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat. Di sini Pak Guru ingatkan kembali, kalian itu jangan malas untuk berdoa, karena berdoa itu kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ketika kita berdoa kepada Allah, ada tata caranya loh, atau adab yang sebaiknya kita lakukan agar doa kita lebih mudah dikabulkan. Nah, ini itu disebut adab dalam berdoa. Mari kita perhatikan satu persatu adab tersebut ya. Yang pertama, itu berdoa pada waktu-waktu yang utama, seperti di sepertiga malam terakhir, setelah sholat, dan saat turun hujan. Kemudian yang selanjutnya, berdoa dalam keadaan yang utama. Misalnya dalam keadaan kalian itu suci ataupun dalam keadaan khusyuk. Kemudian juga berdoa itu adabnya menghadap ke kiblat, karena ini adalah arah yang disunahkan saat berdoa. Yang keempat itu melirihkan suara, tidak perlu keras, cukup terdengar oleh diri sendiri, karena Allah itu maha mendengar. Terus selanjutnya tidak terlalu fokus pada keindahan dan sajak doa, karena yang terpenting itu adalah ketulusan dari hati kalian saat berdoa, bukan keindahan kata-katanya. Kemudian yang keenam itu merendahkan hati. Maksudnya itu merendahkan hati itu kalian itu merasa butuh kepada Allah dan tidak sombong. Terus nomor 7 itu dilanggengkan sebagai rutinitas. Jangan hanya berdoa saat ada masalah saja. Jadi berdoa itu kalau bisa setiap hari dan setiap saat. Yang kedelapan itu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Artinya apa? Doa itu tidak boleh asal-asalan ataupun tergesa-gesa. Kalian itu harus sungguh-sungguh dalam berdoa agar doa kalian itu dikabulkan. Yang kesembilan itu mengawali dengan menyebut nama Allah, seperti membaca basmalah dan sholawat, ataupun kalau kalian Asmaul Husna itu hafal, bisa juga membaca nama-nama Allah dengan membaca nama-nama Allah di Asmaul Husna sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kan di Asmaul Husna itu kan ada nama-nama Allah yang Maha Pengasih, terus namanya ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Itu kalian bisa mulai dengan itu. Kemudian yang ke-10 itu selalu bertaubat agar hati kita itu menjadi bersih dan doa lebih mudah diterima. Nah, dengan menjaga adab-adab ini, insya Allah doa kita akan lebih berkah dan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebagai pelajar Nahdlatul Ulama, kita itu punya amalan harian yang sangat dianjurkan untuk dibaca setiap hari. Salah satunya itu doa yang artinya itu memohon ilmu dan pemahaman. Begini bunyinya, Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Doa ini bisa kalian baca itu setiap hari, terutama sebelum belajar, agar ilmu yang kalian pelajari itu menjadi berkah dan mudah dipahami. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini Pak Guru
memberikan satu doa harian yang sangat penting, yaitu doa memohon ampun untuk kedua orang tua kita. Doa ini Pak Guru ambil dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 24. Kita mulai membacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana telah menyayangiku ketika aku kecil. Nah, anak-anak tahu kenapa kalian perlu membaca doa ini? Ya, karena orang tua kita adalah orang yang sangat paling berjasa bagi kita. Mereka yang telah merawat kita sejak kecil, menyuapi, memandikan, dan mendidik kita penuh dengan kasih sayang. Maka sebagai anak yang baik dan berbakti kepada orang tua, kita harus selalu mendoakan mereka setiap saat. Jadi Pak Guru pesen kalian itu hafalkan doa ini dan doakan setiap hari atau setiap saat untuk mendoakan kedua orang tua kalian ya. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita sudah belajar tentang amalan nahliyah, yaitu berdoa. Jadi di bagian akhir ini mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini ya. Yang pertama yaitu kita harus tahu bahwa doa itu adalah senjata orang mukmin. Dengan berdoa kita bisa memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Sang Pencipta. Kedua, doa membuat kita menjadi hamba yang rendah hati dan selalu ingat kepada Allah. Anak-anak yang rajin berdoa, hatinya akan selalu tenang dan dekat dengan Allah. Ketiga, kita diajarkan oleh para ulama di Nahdlatul Ulama untuk berdoa sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW dan membiasakan doa dalam kehidupan sehari-hari seperti sebelum makan, sebelum tidur, ataupun ketika kalian akan belajar dan mengerjakan PR. Keempat, jangan lupa untuk mendoakan diri kita sendiri, orang tua, guru, dan semua yang berjasa dalam hidup kita. Itu tandanya kita adalah anak-anak yang tahu berterima kasih. Dan yang terakhir, biasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan apapun ya, supaya Allah selalu memberkahi setiap langkah kita. Nah, di akhir pertemuan kita, mari tutup pembelajaran ini dengan hamdalah bersama-sama agar kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya ya.